Selanjutnya kami himbau jemaah yang sudah berada di lantai utama masjid agar bisa menyimpan barang bawaan atau tasnya di dekat tempat sujudnya masing-masing ataupun di area yang mudah diawasi, serta untuk menonaktifkan handphone ataupun sejenisnya demi menjaga kekhusyuan pada sholat berjamaah. Sekali lagi kami himbau jemaah yang sudah berada di lantai utama masjid agar bisa menyimpan barang bawaan ataupun tasnya di dekat tempat sujudnya masing-masing ataupun di area yang mudah diawasi, serta untuk menonaktifkan handphone ataupun sejenisnya demi menjaga kekhusyuan pada sholat berjamaah. Sebelum sholat berjamaah dilaksanakan, kami perkenankan kepada para jamaah agar bisa mengisi shaf yang paling depan terlebih dahulu dan melalui shaf dimulai dari shaf yang paling tengah terlebih dahulu. Tidak boleh diperkenankan untuk mengawali shaf dimulai dari shaf yang paling kanan ataupun shaf yang paling kiri terlebih dahulu. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت Ustaz, batal sholatnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون الله سمع الله الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير الله سمع الله لمن السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه. قال تعالى في كتابه الكريم في سورة البقرة آية 199. البقرة ayat 193. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على وقاتلون كاملا ويتكلم حتى لا تكون فتنة فإن adalah fitnah ويكون الدين لله dan atas itu adalah milik Allah.
Fa'idha tahu kalau sudah selesai mereka tidak lagi mengurangi pada udwana, tidak ada lagi permusuhan illa kecuali Allah zalimin, orang-orang yang atas orang-orang yang zalim. Ayat ini rangkaian dari ayat sebelumnya dalam judul Masyru'iyyat kita Islam, disyariatkan Islam dalam Islam tidak ingin perang. 13 tahun di Makkah Rasulullah tidak pernah melawan, ketika diintimidasi, ketika dakwahnya dihalangi, ketika jamaahnya, umatnya ditekan akan ada yang dibunuh, dan tidak melawan Rasulullah karena umat Islam bukan berperang. Islam adalah damai. Islam itu datang hadir ke dunia ini untuk mendamaikan umat manusia. Islam datang ke sini untuk memberikan kehidupan yang nyaman, tenang, tentram, bahagia di dunia. Islam datang kepada ini adalah untuk menyebarkan rahmat, kasih sayang kepada seluruh manusia. Maka tidak ada perang dalam Islam itu. Namun demikian intimidasi semakin menguat di Makkah, makin hebat. Sampai akhirnya karena tidak boleh ada perang, Rasulullah hanya dianjurkan untuk berhijrah saja. Jauhi saja dari Makkah, karena itu tidak kondusif bagi perkembangan dakwah Islam. Rasulullah menangis waktu itu ketika mau pulang berangkat atau pergi dari Makkah. Beliau meneteskan air mata. Kenapa? Karena beliau sangat mencintai negeri Mekah. Itulah tempat beliau dilahirkan, dibesarkan, sampai akhirnya beliau rumah tangga. Beliau sampai pada titik di mana beliau pada puncak kesuksesannya. Tiba-tiba ketika beliau ini memberikan sesuatu yang terbaik bagi Mekah, agar Mekah menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang aman dunia, masyarakat yang tentram, teratur. Malah beliau yang bersih. Beliau yang bersih. Ini apa? Kata beliau, wahai Mekah, engkau adalah negeri yang kami cintai, dan engkau adalah negeri yang Allah cintai. Kalau bukan karena pendudukmu mengusirku, aku tidak akan pergi dari Mekah. Saking cintanya Rasulullah pada tanahnya. Nah, akhirnya Rasulullah hijrah, tetap dikejar juga oleh mereka. Ingin menghabisi Rasulullah dan para sahabatnya dan seluruh jamaahnya yang ada di Madinah. Maka terjadilah perang pertama, perang Badar. Rasul tidak melawan sebelum ada perintah. Akhirnya karena itu membahayakan, mereka terus mengejar, mau menghabisi Madinah. Ayat turunlah ayat surah Al-Baqarah ayat yang 190 untuk supaya melawan. Waqatilu fi sabilillah alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Itu ayat 190 sebelumnya. Perangilah mereka di jalan Allah, yaitu orang-orang yang memerangi kamu. Jadi sifatnya defensif. Apa defensif? Artinya mempertahankan diri. Bukan tujuan perang. Hanya untuk membela dakwah, membela Islam, membela rakyat, membela kebenaran. Nah, sampai ayat itu berikutnya 191 sampai 192 dan 193, maka perangi mereka. Itu dalam konteks sedang ketika mereka menyerang. Jangan dipotong-potong ini ayat. Kalau ayat ini dipotong-potong, maka menjadi salah tafsir. Dan ini sengaja oleh orang orientalis barat, potongan-potongan ayat yang tentang bunuhlah mereka dimanapun kamu berada, di ayat 191 itu dipotong sangat tidak ada konteksnya dengan peperangan. Katakan terlepas dari konteks sedang berperang. Tidak boleh kita memerangi orang-orang kafir yang tidak punya apa, tidak memusuhi kita, tidak menghalangi kita,
tidak mengusir kita, tidak menjajah kita. Tidak boleh. Orang kafir sama dengan orang mukmin, harus dilindungi dalam Islam ini. Tidak ada pemerintahan Islam mengusir orang kafir. Dalam sejarahnya tidak pernah ada. Ya. Kenapa mereka harus dilawan? Hatta la takuna fitnah, akan tidak ada lagi fitnah. Fitnah itu apa? Ujian-ujian berat bagi umat muslimin, al-ibtilā, bencana-bencana berat bagi umat muslimin. Supaya tidak ada lagi bencana-bencana, kekacauan, pertumpahan darah. Itu tujuannya melawan mereka. Bukan untuk tujuan menjajah, bukan untuk tujuan menguasai suatu negeri, tidak ada. Maka bedakan antara futuhat dengan istimar. Istimar adalah penjajahan, kalau futuhat adalah pembebasan. Nah, kalau umat Islam ini datang ke suatu wilayah, itu bukan menjajah, itu futuhat, pembebasan. Pembebasan apa? Pembebasan rakyatnya dari kezaliman para pemimpinnya, para penguasanya. Penindasan para penguasanya di suatu negeri didatangi oleh Islam, didakwahi supaya para pemimpinnya itu jangan zalim, supaya rakyat ini diberikan kesejahteraan, keadilan, kenyamanan. Untuk itu saja. Itulah futuhat. Seperti Rasulullah futuhat terhadap Mekah. Karena di Mekah itu zalim sekali para pemimpinnya, para penguasanya. Orang-orang kaya menindas orang-orang miskin sehingga banyak perbudakan. Ya, para pemimpinnya begitu kuatnya, tinggal orang-orang lemah itu tertindas. Itu kan harus dibebaskan oleh Rasulullah. Maka futuhat jadilah Fathu Mekah, membebaskan Mekah dari segala ancaman-ancaman, dari kezaliman, dari penindasan, dari perbudakan. Itu. Jadi itulah waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka yang memerangimu itu sampai tidak ada lagi fitnah di muka bumi, tidak ada lagi huru-hara, tidak lagi perpecahan. Maka dalam sejarah Islam, setiap negeri yang berada dalam genggaman umat Islam, negeri itu menjadi maju, negeri itu menjadi bermoral, negeri itu menjadi nyaman, negeri itu menjadi berkeadilan dan berkemakmuran. Dimanapun wilayah-wilayah yang didatangi umat Islam, bahkan berada dalam kehidupan Islam, mereka hidup tentram, antar agama tentram, Yahudi, Nasrani, Islam tentram. Itu dirasakan oleh orang Yahudi sendiri, oleh orang Nasrani sendiri, dirasakan itu. Sejarah tidak bisa bohong. Ya. Nah, kenapa? Karena fitnah akan hancur, fitnah huru-hara akan lenyap ketika Islam datang hadir bersama mereka. Wa yakuna dinu lillah, agar agama itu hanya milik Allah. Maksudnya agar sistem kehidupan berbangsa, bernegara, internasional itu berada dalam syariah Allah, berada dalam tatanan sistem yang Allah buat. Sistem apa yang Allah buat? Sistem kehidupan yang berkeadilan, sistem kehidupan yang aman, nyaman, kehidupan yang berkemakmuran. Lihat saja dalam sejarah. Negeri-negeri yang tadinya umum, negeri-negeri yang tadinya terbelakang, datang Islam menjadi berperadaban. Itu sejarah. Dibangunnya kota-kota, dibangunnya fasilitas-fasilitas umum, dibangunnya sistem-sistem irigasi, dibangunnya pertanian. Seperti itulah ketika Islam datang ke wilayah manapun. Ke wilayah manapun. Dulu Indonesia masih terbelakang, menyembah juri, menyembah pohon, menyembah roh-roh jahat, menyembah roh. Itu sangat kumuh sekali itu Indonesia itu waktu itu. Masih primitif itu. Datanglah Islam, para aulia Allah ke sini berdakwah, maka mereka menjadi sadar akan kesehatan, akan kebersihan lingkungan hidup, akan ketentraman, akan kenyamanan. Sehingga mereka yang tadinya susah beribadah, karena ibadah kepada pohon itu harus ada ini, ada ini, beribadah kepada jin itu harus ada ini, harus ada ini, sehingga susah mereka beribadah. Ketika Islam datang, ibadahnya tidak perlu yang susah-susah. Cukup Anda bersih pakaian, bersih tempat, sujud, beres. Nikmat sekali itu. Ya,
Kebersihan lingkungan oleh para aulia Allah itu diingatkan bahwa penyakit-penyakit yang ada itu bukan karena setan. Dulu dianggapnya kalau penyakit-penyakit merajalela di masyarakat itu, oh itu karena gangguan setan. Padahal ternyata lingkungannya tidak bersih. Nah, Islam datang ya. Sehingga sistem Allah itu diterapkan. Kalau sistem diterapkan Allah diterapkan, yang memperoleh manfaat bukan orang-orang mukmin saja. Orang kafir juga dapat manfaatnya. Karena Islam datang ini bukan untuk umat Islam semata, tapi untuk seluruh dunia, untuk seluruh umat. Bukan hanya untuk orang Muslim saja. Kalau Islam datang ke suatu wilayah, nanti orang Islam saja yang beruntung, orang Islam saja yang maju. Enggak, semua. Ketika Islam datang ke Madinah, orang Yahudi tetap bisnisnya maju, orang-orang kafir tetap bisnisnya maju. Dilindungi oleh umat Islam kalau ada yang merusak. Kalau ada yang menyerang Madinah, dilindungi oleh umat Islam. Serangan itu kepada siapapun, baik menyerang orang Muslim sendiri atau menyerang orang-orang Yahudi, dibela oleh umat Islam itu. Nyaman itu kehidupan itu ketika Islam datang. Yang nyaman bukan orang Muslim saja, orang-orang yang tidak beriman itu ikut nyaman dimanapun berada. Coba saja lihat dari sejarah. Nah, itulah sistem Allah maksudnya. Agar hanya sistem Allah aja yang berlaku, bukan berarti dipaksakan para penduduknya untuk masuk Islam, tidak ada. Tidak ada pemaksaan masuk Islam. Yang ada adalah, yuk kita pakai sistem Allah dalam berbangsa, bernegara, bertetangga. Maksudnya apa? Hidup dalam keberadilan, kemakmuran. Itu. Untuk dia menjadi Muslim, itu terserah. Ya, kalau hatinya sudah mau Muslim, ya silakan bersyahadat. Kalau tidak mau menerima Islam, silakan tidak akan dipaksa. Itulah sistem Islam maksudnya. Maka insya Allah, kalau fitnah-fitnah ini hancur, sudah lenyap di muka bumi, maka sistem kebenaran, keadilan, kemakmuran yang Allah terapkan itu akan muncul kepada Allah. Fayakuna dzinu lillah, agama itu hanya milik Allah. Fa in tahau, kalau musuh-musuh sudah berhenti memerangi, udah jangan diperangi lagi. Fala udwana, maka tidak ada lagi permusuhan, tidak ada. Jadi orang-orang kafir tidak menyerang, tidak mengganggu, tidak ada permusuhan. Itu saudara kita, saudara semakhluk, saudara sebangsa manusia. Tak boleh. Maka Rasulullah di saat haji wada terakhir, disitulah hak asasi manusia ditemukan, di mana hak asasi manusia waktu itu belum pernah ada. Jadi HAM itu niru saja kepada pernyataan dari Rasulullah SAW tentang deklarasi hak asasi manusia, bahwa sejak hari ini di muka itu tidak ada lagi pertumpahan darah, tidak ada lagi mengganggu kehormatan. Siapa yang masuk ke dalam masjid-masjid aman, siapa yang masuk ke dalam orang-orang pemimpin-pemimpin Mekah aman. Ya, aman karena sudah ada perjanjian keamanan. Maka Masya Allah, di situ deklarasi HAM mulai pada Rasulullah SAW. Maka tidak ada perusahaan. Tapi kalau ada yang zalim lagi, kita sudah bersepakat untuk membangun kebersamaan, tapi masih menyerang lagi, yaitu diserang lagi. Maka pada ulama tidak ada zalimin, tidak ada perusahaan lagi. Kecuali pada orang-orang yang zalim, tidak ada kesepakatan. Seperti apa? Orang Yahudi sudah kita bareng-bareng membuat piagam Madinah untuk hidup bersama, menyerang dari dalam, menjadi duri dari dalam. Hampir Rasulullah dibunuh orang Yahudi itu. Padahal sudah ada kesepakatan untuk membangun kebersamaan, untuk membangun civilization, masyarakat madani sudah dibangun itu. Sudah sama-sama saling dukung, saling menghargai, saling apa. Tapi tidak ada pemaksaan agama. Masih menyerang juga Yahudi dari dalam, hampir membunuh Rasulullah. Maka pada ulama tidak ada perusahaan percaya orang yang zalim. Terus saja barangkali satu ayat berkaitan dengan masyru'iyatul qital fil Islam di syariatnya berkenaan dengan Islam. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi Rasulullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka